Hai, kali ini kita akan membahas tentang perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Proses perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila diawali dengan pembentukan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 1 Maret 1945 yang dibentuk oleh Jepang karena Jepang sudah merasa terdesak oleh sekutu dan kekalahan Jepang di Perang Asia kala itu makin nyata. BPUPKI baru diresmikan oleh Jepang pada tanggal 29 April tahun 1945. Ketua BPUPKI adalah Radjiman Wediodiningrat, sedangkan Wakil Ketua BPUPKI dari Indonesia yang bernama Raden Panji Suroso, dan Wakil Ketua BPUPKI dari Jepang yaitu Ichibangase Yoshio, dan BPUPKI beranggotakan sebanyak 67 orang. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945 yang membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia, yang dimana 3 tokoh yang mengusulkan rancangan rumusan dasar negara, yaitu yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Yamin, dan yang ketiga Supomo. Adapun tokoh pertama yang mengusulkan tentang rumusan dasar negara yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, di mana usulan Muhammad Yamin itu berisi tentang 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo pun mengusulkan tentang rancangan rumusan dasar negara yang berisi 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Musyawarah, dan 4. Keadilan sosial. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul tentang lahirnya Pancasila. Dalam pidato tersebut, Soekarno merumuskan Pancasila sebagai berikut. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila diberikan Soekarno menurut petunjuk seorang kawannya yang ahli bahasa. Nama paling tepat adalah Pancasila, yang berasal dari bahasa Sanskerta berarti panca, yaitu 5, sedangkan sila yaitu asas atau dasar. Oleh karena itu, setiap 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Pembentukan Panitia 9. Pembentukan Panitia 9 bertugas untuk mengelola usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Para tokoh Panitia 9 itu beranggotakan 1. Insinyur Soekarno, 2. Dr. Andus Muhammad Atta, 3. Mr. A.A. Maranis, 4. Mr. Muhammad Yamin, 5. Ahmad Subarjo, 6. Abi Kusno Djokrosojoso, 7. Abdul Kahar Muzakar, 8. Haji Agus Salim, 9. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Pada sidang pertama BPUPKI membahas tentang perumusan dasar negara yakni Pancasila. Pada sidang kedua ini membahas tentang 1. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2. Kewarganegaraan Indonesia, 3. Rancangan Undang-Undang Dasar, 4. Ekonomi dan Keuangan, 5. Pembelaan negara. Rumusan Dasar Negara Indonesia berakhir pada sidang BPUPKI yang kedua. Selesai menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan sebagai gantinya dibentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, untuk melanjutkan tugas dari BPUPKI. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat menjadi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertulis di Indonesia. Konstitusi adalah hukum dasar yang memuat keseluruhan aturan dan ketentuan hukum negara. Sejarah awal pada sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dibentuklah panitia kecil, salah satunya adalah Panitia 9
diketuai oleh Insinyur Soekarno pada 22 Juni 1945, yaitu rapat gabungan antara panitia kecil dengan BPUPKI. Hasil rapat gabungan adalah rancangan Undang-Undang Dasar atau yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 19 orang melakukan rapat lanjutan yang menghasilkan 3 kesepakatan, yaitu yang pertama, membentuk panitia perancang, yang kedua, bentuk negara kesatuan atau unitaris, yang ketiga, bentuk negara di tangan satu orang, yaitu presiden. Panitia perancang yang bertugas untuk merancang isi Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 7 orang, yaitu Supomo sebagai ketua, KRMT Bongso Negoro, Raden Ajeng Subarjo Joyo Adi Surjo, kemudian AA Maramis, Raden Panji Singgi, Haji Agus Salim, Sukiman Wiryo Sanjoyo. Kemudian pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membahas dan menetapkan yang pertama, lambang negara, yang kedua, negara kesatuan, yang ketiga, sebutan MPR, yang keempat, pembentukan panitia penghalus bahasa. Pada tanggal 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno menyerahkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar secara keseluruhan melalui sidang pleno BPUPKI yang mencakup 3 hal pokok, yaitu 1. Pernyataan tentang Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian diberi nama Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada tanggal 15 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar yang dijelaskan oleh Supomo sebagai Ketua Perancang Undang-Undang atas naskah Undang-Undang Dasar. Kemudian pada tanggal 16 Juli naskah Undang-Undang Dasar diterima oleh BPUPKI. Dengan diterimanya naskah rancangan Undang-Undang Dasar, maka tugas BPUPKI pun dinyatakan berakhir. Pembentukan PPKI. PPKI beranggotakan 21 orang yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno. 2 tugas utamanya ialah yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. PPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Cho Sang-ien, sekarang Gedung Pancasila di Jakarta. Rapat PPKI tersebut menghasilkan yang pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno menjadi presiden dan Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, membentuk NEP. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan berbeda dengan rancangan Undang-Undang Dasar pada awalnya, yang dimana perubahan itu antara lain: poin pertama, mengganti istilah hukum dasar menjadi Undang-Undang Dasar. Poin kedua, kata mukodimah diganti menjadi kata pembukaan. Poin ketiga, mengubah frasa dalam satu hukum dasar menjadi dalam satu Undang-Undang Dasar. Poin keempat, rumusan Pancasila pada Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, poin kelima, pada alinea keempat, menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin ke-6, perubahan pada pasal 6 ayat 1. Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Poin ke-7, perubahan pada pasal 29 ayat 1
negara berdasarkan atas ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Tahap pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Pengesahan pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. 2. Pengesahan batang tubuh yang terdiri dari 16 bab. 37 pasal 4 aturan peralihan dan 2 ayat tambahan. 3. Penjelasan terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.